siap menuju Nice? Belum ada jawaban nih. Kalian siap menuju Nice? Navi Nation, kalian siap mengukir sejarah? Ya wes kalau begitu, Bell Arena, mana suaranya? Woo! Fight season 13 kerasa banget. Semua super fans bersatu padu melupakan jersey mereka ya. Tapi Rookie versus Youngblood, Afro akan memberikan pembuktiannya dengan Gatot Kaca berhadapan dengan Hero Pick-Off di tangan Idok dengan Kaleanya juga. Sementara ini kita tahu bagaimana pressure yang bisa diberikan dengan adanya Kimi juga. Dengan energi yang full dia bisa memberikan tekanan, damage, poke yang buat juga kali ini Elite Wanderer akan ada kontes yang dilakukan. Dan ternyata bisa didapatkan oleh Andoryu. Berhasil diamankan oleh Andoryu, sementara sekarang mereka masih bertengger di area mid dan ini ada set talent emblemnya. Yap, ada satu war cry juga yang dibawakan. Plus Rapture yang dipegang sama Kars juga ya. Secara damage dia bakal ada Festival of Blood juga. Spellbomb yang akan dicari. Namun sejauh ini keadaan cukup tenang. Belum terlalu ada agresivitas yang berarti. Hanya ada pertemuan aja di area Elite Wanderer barusan. Sementara Toy udah punya tough boot sekarang. Akan jauh lebih aman lagi nantinya untuk menghindari adanya efek-efek sisi dan juga damage magic dari Navi. Yap. Terlihat kali ini mereka berusaha untuk bisa masuk lewat mid. Tapi Flicker ya. ada satu flicker kata dia. Yap, Ya, Idok di flicker. trigger ya. Idok ya. Di trigger sebelum ada turtle, jadi biar targetingnya jadi lebih mudah. Kalaupun nanti Navi nggak dapetin turtle-nya, mereka bisa target orang jadinya. Yap. Andoryu sudah level 4 untuk kali ini. Terlihat Idok di dalam rumputan bersama dengan 3 player lainnya. Yap. Oke, Idok masih belum level 4. Belum ada inisiasi lagi nantinya dengan Tsunami Slam. Sembari menunggu ke area dari Turtle. Dan ini dia moment of truth di Turtle yang pertama. Karena secara hero, Sutsujin harusnya lebih kuat untuk bisa memegang objektif Turtle 1. Ya, Yap, kecuali dan ada siapa? Thunderer sama Retribution ya. Ya. Oke, sementara untuk sekarang coba lihat. Ada satu Black Dragon Form guna untuk bisa mengusir langsung Sutsujin dan gagallah sudah mereka mendapatkan turtle yang pertama. Yap, karena memang Yuzong di area objektif ini kuat banget. Apalagi bareng Angela loh, jangan lupa. Ini tergantung skin ya, kadang naga gabung bebek. Kuat banget soalnya Ini ini. naga gabung labu. Iya makanya gabung labu sekarang. Flash of the Oasis item pertama kan. Oke, Sive mendapatkan cukup banyak damage sepanjang dalam tubuh dan waktunya untuk sekarang akankah mereka mengobati karena satu player. Afro masih sempat untuk diselamatkan pula oleh Ukir. Yap, wow ini dia. Gatot Kaca isi labu ya. Itu Yang dia. akhirnya buat dari Afronya selamat juga, Prof. Belum ada Revitalize, belum Yap, dan ada satu Energy. bantingan Tsunami Slam. Langsung dikeluarkan Afro, single lebih tersisa dan Afro. Wah. Masih berhasil sama Ritz. Traction Full. Tapi masih ada lagi Revitalize. Namun tempat yang berbeda. Wow. Ada satu lagi. Hey. Thunderous yang tidak tepat. Namun masih dipaksakan Lips. Gagal selamat kali dapat terubah dia langsung dikeluarkan pula. Sementara sekarang Afro-nya berusaha untuk bisa melindungi. Idoknya down. Dua player dari RRQ menghilang. Walaupun Tandrosnya tidak mengenai arah yang diinginkan, tapi Rins yang gak punya flicker, gak punya anti-grav, langsung ditabrak dengan adanya, mohon maaf lahir batin, prediksi. Maaf. Mohon maaf ya. Banyak-banyak berdoa aja lah pokoknya kita mah. Oke. Ya kalau aku sih simpel aja, apapun yang terjadi MVP tetap coachnya. Ini prediksi kita ya. Wow. Wah tapi I feel the pressure sih. Ya. Di match terakhir kita, match ke-72 kali ini. Bener-bener lagi intens banget. Arena pun merasakannya. Dan sekarang early game dipegang sama Navi dengan keuntungan 2 point kill plus turtle. Zoning nggak akan pernah berhenti karena ini adalah Yuzong plus Angela. Wow. Yuzong isi labu ya. Iya, naga isi labu nih. Kadang naga isi Hello Kitty gitu. Ini Macam, wah, ini Flash naga of the vegetarian apa ini? Makan labu. Itu dia, tapi masalahnya sekarang pemilik labunya Ukir udah selesai dengan Flash of the Oasis. Iya, Gak dan- bakal ada lagi efek burst yang bisa diberikan member RRQ. Oke, Shive maju. Oke, ada Shive kali ini. Masih cukup kuat walaupun sekarang DPS yang dihasilkan sangat-sangat perih. Shive mau tidak mau harus pulang terlebih dahulu. Sekarang mereka harus bertempur di area turtle. Yap, belum ada Hardguard tadi yang ke-trigger. Nantinya Yap. bakal lebih siap lagi untuk bisa ke Kars atau Andoryu. Oke, dan Black Dragon Form langsung dikeluarkan begitu saja. Akan kemana arah perginya, traction full tadi, tapi turtle-nya berhasil lagi diamankan oleh Andoryu. Sementara untuk sekarang terlihat ada satu orang yang mulai terjebak, tapi Sutsujin tertinggal. Namun sekarang Jairatnya sudah mulai bergabung dengan satu Tornado Ruin yang udah langsung dikeluarkan dan mulai. Mereka memberikan efek balasan. Afro-nya tertinggal di bagian belakang, Jairatnya mengunci ke arah beberapa player, tapi Ukir, Kars, dan juga Andoryu kembali berhasil terlepas. Wow, dan bahkan kalau ngelihat dari RRQ mereka kuat, tapi
belum ada damage yang bisa disumbangkan. Iya itu dia, setuju banget karena emang mereka harus bermain di area late game. Kalau mengharapkan Dairon di posisi seperti ini tetap gak punya damage. Ali sangat minim dari segi damage. Ada sebuah serangan dilakukan dan itu dia. Tinggal satu bandingan. Apa Draw Guardian? Namun 1-1 sejauh ini. Yap. Oh, Suzuki. Wih, dapat berbeda? Hampir loh. Ditabrak banget ya. Beda 2 level, ini kerasa banget gimana pressure yang diberikan oleh Andoryu. Dan lagi-lagi Navi akan bermain dengan waktu nantinya. Toy yang udah dapetin modal 1 point kill akan bisa ngelumat habis Afro dan juga Shive. Ya power spike-nya nanti akan terasa ketika selesai dengan Swift Trinity. Toy adalah tanker killer nantinya di late game. Dan termasuk juga untuk menumbangkan karakter Shive, karena Afro. Itu cuma dalam hitungan detik saja pasti. Iya, langsung bocor ya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana Navi bisa memperkuat setup di area objektif mereka. Lagi-lagi, Yuzong Black Dragon Form langsung ngincar ke arah Sutsujin dan gak dapetin upaya untuk bisa ngekontes ke area objektifnya lagi, Prof. Ini nih, buat mengimbangi aja susah ya. Buat ngebuka ruangnya susah banget. Yep. Andoryu hadir, memberikan bantuan, outer turret masih aman. Yap. Ini seenggaknya dari Toy-nya tadi dapetin full plating juga ya. Hampir bisa ngancurin outer top turret. Ini yang nge-boost pastinya ketertinggalan 2 turtle yang dialami oleh RRQ. Deg-degan lu semua yang nonton. Asli, semuanya deg-degan. Dan turtle ketiga akan segera muncul juga. Dan sepertinya ngelihat dari Sutsujin yang bergerak ke arah bawah, gak bakal ada kontes lagi karena ya bakal ada Yuzong juga yang ganggu. Yap. Sementara sekarang Rins, hei, Andoryu tertangkap basah kah? Namun sekarang Andoryu masih berjuang untuk bisa menyelamatkan diri. Dan pertempuran akan terjadi area mid kah? Ya. Masih cukup sabar lagi. Wah, itu react yang bagus banget juga dari Ukir ya. Kalau enggak itu Andoryu bisa tumbang. Yap. Sementara sekarang Afro menjadi orang terdepan dan Black Dragon Form langsung di pop up begitu saja mencoba untuk bisa mengusir ke arah beberapa player. Dan sekarang Toy yang menjadi incaran. Tapi ternyata turtle-nya berhasil lagi didapatkan. Tapi Toy dan tempat berbeda masih berhasil bertahan. Pertempuran kembali terpisah. Karena berhasil didapatkan. Torn of Ruin langsung dikeluarkan begitu saja. Namun untuk sekarang Afro-nya menjadi satu korban tambahan. Ukir masih berjuang untuk bisa menyelamatkan diri. Dan Andoryu dari tempat yang berbeda. Wah, itu jadi rentetan yang akhirnya dimanfaatkan oleh RRQ. Bermula dari Heartguard yang ke-trigger. Andoryu yang gak prima juga untuk akhirnya bisa melakukan kontes di area turtle. Ini dari kemarin loh, ada beberapa gerakan dari Andoryu yang seharusnya tidak dilakukan, tapi dilakukan ketika dalam keadaan yang begitu krusial. Yep. Dapetin turtle membuat RRQ langsung leading the game. Dan ingat, RRQ pegang hero-hero late game. Sementara kalau misalkan mid game-nya aja udah mereka pegang otomatis, Navi yang akan dalam ancaman. Wah, ini purple buff-nya juga kecuri. Hanya menukar dengan adanya satu buah outer bottom turret. RRQ mereka berhasil untuk bisa coba bangkit dan mengembalikan keadaan setelah terkena pressure di awal tadi. Udah pasti ini kerugian yang berlimpah bagi Navi. Meanwhile di satu titik lagi kita bisa melihat bagaimana RRQ yang mulai build up lagi. Karinya udah mulai main bareng sama Kalea. Idok selalu ada di samping dari Karinya Toy. Dan belum lagi kalau kita ngomongin Shive, dia selesai dengan adanya pemilihan dari Blade Armor. Dia tahu kalau misalkan Karinya ini akan jadi masalah bersama dengan Kimi karena bermain dengan basic attack. Oke. Basic attack dari Kimi, dari damage per second-nya juga punya Toy. Ini bakal terjawab pastinya dengan sebuah Blade Armor yang sudah memang tersemat juga di tubuh dari Shive. Karsnya juga mau bikin Blade Armor soalnya. Semuanya kita mau bikin Blade Armor. Iya, damage-nya di situ doang ya. Iya, Kiminya basic attack. Karinya juga main basic attack. Tapi mungkin masih butuh juga nih Dominance Ice untuk mengurangi attack speed dari Kari terutama. Dan kalau di sisi lain, kalau kita ngomongin winning condition dari RRQ, mereka udah dapat pelan-pelan. Yep, sekarang Andoryu terjebak sendirian, ada Phantom Execution langsung dikeluarkan begitu saja. Akankah mereka bisa selamat, tapi itu sekarang ada Toy dikejar di bagian belakang. Toy berhasil tertangkap dan Toy-nya masih berhasil kabur lagi. Tempatnya jauh lebih aman, tapi Rins-nya berhasil langsung dilumat habis. Toy-nya sedikit lebih tersisa. Toy-nya pun berhasil langsung diamankan, shutdown kali ini. Yap. Toy yang hilang memang dikejar-kejar Kars walaupun dia tumbang, tapi tukar dengan Toy. Bahkan Rinsnya pun tumbang. Lord terbuka dengan cukup bebas kali ini di tangan dari Navi. Dan targeting Andoryu terlalu kejam loh. Dia target 2 marksman-nya. Rins dan juga Toy. Otomatis Lordnya akan terbuka 4 melawan 3. Still seperti apa yang dilakukan oleh RRQ. Itu yang benar-benar harus dilakukan terus-terusan oleh Andoryu. Sementara sekarang Afro mulai maju lagi ke arah terdepan. Ada Dairon yang berpindah terlebih dahulu. Yap, masih ada flicker untuk Dairon nantinya bisa ngasih serangan kejut dengan flicker Throne of Ruin. Area Vivek efek stun yang akan nantinya membuat dari Navi kalau dalam keadaan berkumpul. Kayak tadi di Turtle 3, Dairon yang dapat. Yap, sejujurnya malah RRQ nggak boleh ngumpul sih. Yap. Ada AOG yang bakal membubarkan mereka. Jadi mau nggak mau mereka memang harus pure main front to back. Idok nangkep satu, Kari follow up.
That's it. Itu gameplay yang paling bisa dimainkan. Oke, tapi sekarang masih ditarik ulur dulu di area dari Lordnya. Tidak ingin terlalu terburu-buru, Traction Pulse telah terdengar dan Lord gak di-reset. Oke, sementara sekarang Apro menjadi rotor depan, Black Dragon Form dan juga Angela. Mereka bersatu padu, siapa lagi yang akan mendapatkan Karalo tersebut. Sementara sekarang Andoryu down. Avatar of Guardian Toy-nya menghilang. Lord. Sementara dari Dairan mendapatkan lotan pada penjagaan sama sekali. Tapi Idok, dia ceramah pisan. Bahkan Apro sendirian di tempat yang berbeda. Berhasil menahan begitu lama. Flash of the Oasis dan juga satu buah love wave dari Ukir. Membuat akhirnya Afra selamat, tapi ternyata Lord yang gak di-reset, dipegangin sama Dairen. Pasif dari Gatot Kaca, otot kawat tulang besi tentunya. Ditambah Dairen, good eye untuk Dairen. Mata yang semuanya tertuju kepada Toy. Mata yang semuanya tertuju kepada Andoryu. Tapi mereka melupakan bahwa pondasi yang bisa membuat struktural hancur perlahan. Lord sekarang di tangan dari RRQ. Ya karena memang fokusnya Navi adalah targeting langsung ke arah Toy dan juga Rinsnya. Dari tadi Dairennya dicuekin dan akhirnya 2 kali loh. Pertama dapat Turtle, kedua sekarang dapat Lord. Dairen. Itu jadi nafas banget buat RRQ sekarang. Ini benar-benar bisa jadi penyelamat buat RRQ. Memperpanjang nafas untuk 2 asuransi late game mereka, Kari dan Kimi. Yang memang sangat membutuhkan item dan sekarang bahkan sudah mulai mendominasi di area tengah. Yep. Dan bisa dibilang mereka tidak memiliki high ground yang cukup ya. Tom damage pasti emang benar-benar bisa menghilangkan Lord tersebut dengan sangat cepat. Yap, di arah top juga ini Lordnya masih belum terclear. Holy Defense sudah tertrigger juga. Dalam keadaan yang sekarang tertinggal Navi, mereka harus benar-benar komit untuk bisa menjalankan komunikasi mereka. Jangan sampai ada yang lengah kayak tadi. Itu dia jawaban dari pengejaran Yuzongnya, Wind of Nature. Toy sudah mendapatkan 1 item yang bisa menghalau damage even itu dari Dragon Tail. Tapi sekarang permasalahan utamanya adalah apakah target dari Karsnya tetap akan ke Toy? Atau ganti target nih? Ke Rins targetnya. Oke. Traction Traction Pulse. Pulse, gak konek karena siapapun. Tapi sekarang Apro berhasil mundur, setidaknya mereka mendapatkan inner turret. Oke. Satu buah inner turret menjadi besting yang bisa didapetin oleh RRQ juga. Dan Navi. Dalam keadaan yang tertinggal kan seperti apa lagi upaya dari mereka. Karena Andoryu yang selalu coba untuk menjadi nenap ke belakang. Ini selalu bisa ditanggulangi dan jangan lupakan. Ukir cuman punya pilihan satu aja. Dia mau hardguardnya ke Kars atau ke Andoryu, Prof. Wah ini pilihan yang berat tentunya ya. Iya. Karena Andoryu udah 2 kali loh kena Tsunami Slam. Ini kayaknya udah harus di call nih. Andoryu udah gak boleh lagi terlalu hype untuk mengejar. Karena kalau misalkan dia mengejar Idok bisa menangkap dengan mudahnya. Oke. Masih coba untuk dicari lagi ya. Gimana chance untuk bisa menabrak Traction Pulse. Traction Pulse hampir saja ada Ukir. Dan terus-terusan mengantarkan damage juga. Dan pertempuran akan terjadi di dalam satu area dari Park Bomb yang dimiliki oleh Navi. Sementara sekarang Cive tertinggal sendiri di bagian belakang. Masih diajar oleh 3 orang sekaligus. Apa yang akan terjadi Cive? Masih berjuang demi keselamatannya. Dan Cive masih berhasil kabur. Yap, dan bahkan gak nge-trigger dari satu buah hardguard juga dari Ukir. Cive masih punya Purify, masih punya Falling Star Moon untuk melarikan diri. Dan RRQ harusnya dalam keadaan juga yang sangat-sangat unggul dari segi vision mereka. Ini bisa dimanfaatkan oleh Idok nantinya untuk bisa mendapatkan siapapun yang maju. Harusnya ya, plus battle spell. Jangan lupa nggak ada lagi revitalize buat sekarang. Afro bisa dimakan. Apa target selanjutnya dari RRQ? Lord dulu kah? Orang dulu kah? Mereka yang decide. Yep. Tapi setidaknya masih ada Angela yang masih tetap bisa menjaga lane jauhnya ya. Wah tapi top lane ini juga lumayan buruk sih sebenarnya buat Navi. Dan terlihat dari bagaimana push minionnya, RRQ masih unggul di bagian top lane. Sekarang udah mulai pegangin Lordnya. Oke. Andoryu masih mencari celah. Dairen berpindah tepat. Apro mau tidak mau dan sekarang Black Dragon Form. Inilah waktunya mereka untuk melakukan sebuah team fight. Tapi Apro mendadak langsung menggila dari tas cepat. Tapi ternyata Lordnya berhasil didapatkan pula oleh Andoryu. Dan untuk sekarang Idok menjadi satu lagi pondus untuk mereka bawa pulang. Lord bergerak lewat bawah. Iya, dan Andoryu juga masih bisa kabur walaupun Ukir yang memang harus nge-backup, ini ngebiarin lagi satu buah base turret di area top lane-nya terdorong dan hancur sudah. Dan bisa dikatakan ini harusnya masih menjadi keuntungan buat RRQ nggak sih, Bro? Ya masih sebenarnya. Andoryu sendirian. Oke, masih mencoba untuk bisa mengejar karena dari Toy, tapi damage yang dihasilkan tidak maksimal. Phantom Execution dan itu dia ada flicker tadi udah hasil dimakan pula menjadi semua blow dari begitu mengerikan yang diberikan oleh Navi. Ukir berjuang sendirian dan blunder tercipta. Buy one get one terjadi Andoryu. Dia harus tahu bahwa ada sebuah Wind of Nature di tubuh dari Toy dan Evos Albert. Hai.
Lagi restream bareng ya teman-teman ya. Ini dia ambil ID Extremer dan sekarang dengan keuntungan jumlah apa yang bakal di-take sama RRQ. Mereka mau Lord lagi nanti di setup di bawah atau straight push. Menjadi sebuah traction pulse yang begitu mengerikan. Tapi coba lihat pergerakan dari Dairon mengusir mundur. Pemain-pemain dari Navi untuk jauh lebih dekat lagi menuju ke arah satu base utama mereka. Oke, base turret yang bakal coba untuk dilucuti satu persatu. Dan seperti Navi juga gak boleh terlalu membawa hype-nya. Dan RRQ ini menjadi kesempatan mereka untuk memanfaatkan overhype tersebut. Serius deh, Andoryu semenjak di hari yang kedua kemarin terlalu banyak gerakan yang membuat timnya rugi. Nggak cuma dianya. No. Timnya. Andoryu, no. Andoryu, sekali lagi harus aku bilang, jangan sampai penjualan dari import Filipina ini makin merugikan untuk Navi. Waduh, karena ya memang gameplaynya barbar banget ya. Bukan tipikal gameplay yang sabar, tarik ulur, disiplin. Yep. Dan akhirnya ini akan ngebuat dari Toy-nya juga yang dimana langsung secure menuju ke arah Wind of Nature itu jadi jawaban pasti. Bukan cuma sekedar menghalau Karsnya, Karena tapi kalau- dia tabrak Andoryu juga aman. Dari tadi kita lihat ya, RRQ itu nggak nyari orang. Mereka nungguin Andoryu-nya yang gerak sendiri ke depan. Dan Andoryu ingat dia bawa ukir. Kalaupun nanti buy one get one itu Idok yang bakal seger banget dari segi Tsunami Slam-nya. Oke. Navi, bicara lagi tentang bagaimana high ground defense mereka sangat-sangat terbatas. Hero-hero melee yang dimiliki ini bakal ngebuat dari Dairon Sutsujin itu bakal lebih enak lagi nantinya untuk bisa melakukan targeting. Dan sekarang freeze minion sedang dilakukan terlebih dahulu di arah tengah. RRQ mau coba paksa membuat dari Navi keluar dari tempat persembunyiannya. Ini udah pasti paksa ya untuk di freeze. Karena keuntungan yang didapatkan sama RRQ nggak bakal mau diimbangi sama Navi tentunya. Nggak bakal mau dikasih share gratis. Dengan keuntungan seperti ini, dua marksman, Kimi dan juga Kari. Ini udah tinggal jalanin game aja sih sebenarnya. Udah beranjak ke late game, udah di atas menit 16, ini udah gamenya RRQ. Harusnya. Dan siapapun yang mau dimakan harusnya bakal punya follow up damage secara pasti ya. Karena kalau ngeliat dari range-nya juga kan dia sustain banget ternyata dengan Divine Glaive juga yang dia bawa. Ini bakal ngebuat nantinya item-item defense magic dari Navi juga ya bisa ditanggulangi. Lord Dance, ini dia yang mungkin akan menjadi pondasi awalnya. Karena RRQ nggak harus dapetin Lordnya, mereka bisa targeting karena dari member Navi-nya. Shive dulu mungkin yang digas, atau Kars dulu mungkin yang bakal digas. Itu wave minionnya Navi banyak banget loh itu yang harus dihadapin loh. Angela entah sanggup entah tidak dia sendirian. Anak Ya. sekecil itu berkelahi dengan minion ya. Dan minionnya gede banget. Yap. Oke, sementara sekarang Andoryu, Tonrosnya tercipta, Black Dragon Fall masih dikeluarkan. Akankah mereka merelakan ataukah mereka akan all in terhadap area dari Lord ini? Karena dari wave minionnya sendiri begitu banyak PR yang harus diselesaikan. Napronya terkena impact tadi dari satu traction pulse. Harus menerima begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Sementara sedikit lagi Lord sedikit dari SP yang ada di dalam tubuh dari Lord. Akan menjadi milik siapa? Karca down, Lordnya pun akan menjadi milik dari... What? Subjugin dan habislah sudah. Game yang pertama menjadi milik dari RRQ harusnya. Wipe out tercipta dan RRQ. Mereka masih punya kesempatan pastinya untuk bisa menuju